Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you healthy and always in protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, now fokus pembelajaran kita hari ini adalah matematika. Sebagai pembukaan, marilah kita membuka pembelajaran kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika. Pada bab 1 ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat, operasi penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajaran pada bilangan bulat ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep bilangan bulat negatif, menggunakan konsep bilangan negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari, melakukan operasi hitung bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan yang ada di layar dituliskan dari angka tengah yang ada nolnya, ya. Kemudian ke kanan, dari 0 ke kanan disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan dari 0 ke kiri disebut dengan bilangan bulat negatif. Untuk lebih jelas kita mengenal bilangan bulat, marilah kita simak slide berikut ini. Bilangan bulat terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, yaitu bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri bilangan 0. Angka-angkanya yaitu -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke bagian 2, bilangan bulat netral. Yang kedua adalah bilangan bulat netral, yaitu bilangan bulat yang terletak di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan tersebut adalah 0. Bilangan bulat yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apakah kalian sudah mulai memahami dari 3 bilangan yang termasuk bilangan bulat ini? Insya Allah ya. Kita lanjutkan. Membaca lambang bilangan bulat. Di layar dituliskan ada angka strip dengan 27, ya. Hal itu dibaca dengan negatif 27 atau -27. Ya, jadi strip ini dibaca dengan min atau negatif. Sedangkan angka 35, 3 dan 5, 35 dibaca dengan positif 35 atau cukup dibaca dengan 35. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari disesuaikan dengan pernyataan. Ini merupakan kata-kata penyebutan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pernyataan bilangan bulat positif bisa dituliskan dalam kata maju, atas, pahala, menang, untung, naik, di atas permukaan air laut, kanan. Kemudian pernyataan bilangan bulat negatif dapat disimbolkan dengan kata-kata mundur, bawah, dosa, kalah, rugi, turun, di bawah permukaan air laut, dan kiri.
Ananda-ananda semua, kita lanjutkan materi kita pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Contoh soal ke-1, jika A ditambah B sama dengan C, disimbolkan dengan angka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Bilangan positif 5 ditambah dengan positif 3, hasilnya akan menjadi 8 positif. Kita lihat pada garis bilangannya. Diawali dengan titik 0. Titik 0 ke sebelah kanan akan menghasilkan bilangan positif. Jadi, untuk bilangan positif, pergerakannya itu adalah ke sebelah kanan, yaitu 5 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah dengan 3. Ada kata-kata ditambah atau ada simbol tambah di sini, ya, maka pergerakan bergeser ke sebelah kanan. Bertambah 3 bilangan positif, maka bertambahnya ke sebelah kanan. Jadi, kita bergeser dari angka 5, 1, 2, 3. Terhenti di angka 8. Dan 8 ini merupakan hasil penjumlahan dari 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sudah paham untuk operasi penjumlahan bilangan bulat ini? Kita lanjutkan pada operasi penjumlahan bilangan bulat seberikutnya, yaitu pada contoh soal kedua. Di sini ada 5 ditambah min 2, atau dituliskan dengan 5 ditambah negatif 2, sama artinya dengan 5 dikurang 2, atau 5 dikurang positif 2. Dalam hal ini, penjumlahan adalah lawan dari pengurangan. Jika kita ingin mempermudahnya, maka penjumlahan yang awalnya dijumlahkan dengan bilangan negatif, ini sama artinya dengan mengurangi dengan bilangan positif. Artinya 5 ditambah min 2 atau 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Untuk proses pergeserannya pada garis bilangan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Diawali dari titik 0. 5 positif bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di titik 5, ditambahkan dengan negatif 2. Walaupun posisinya ditambahkan, namun ditambahkannya dengan bilangan negatif, maka bergeser ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Terhenti pada titik 3. Maka hasilnya adalah 3 positif atau disebut dengan 3. Untuk selanjutnya operasi pengurangan bilangan bulat. Contoh soal ketiga. Dituliskan dalam soal, terdapat soal min 2 dikurang 5. Ini sama artinya dengan min 2, yang tetap dituliskan min 2, ditambah lawan dari dikurang dengan min 5. Lawan dari 5 adalah min 5. Maka hasilnya adalah min 7 atau negatif 7. Untuk pergerakan dengan menggunakan garis bilangan, kita awali dari titik netral atau 0. Min 2 posisinya melangkah ke kiri 2 langkah dari titik 0. Kita melangkah ke kiri 1, 2. Sampai di titik min 2 merupakan pengurangan dengan bilangan positif 5, maka berkebalikan dengan penjumlahan. Min 2 ditambah min 2. Geser 1, 2, 3,
4, 5. Maka berhenti pada posisi 7 negatif atau min 7. Selanjutnya pengurangan bilangan bulat soal keempat. Pada slide tertuliskan soal min 5 dikurang min 2 sama dengan min 5 ditambah 2. Hasilnya sama dengan min 3. Mari kita lihat penjelasannya. Pengurangan dengan bilangan negatif atau tanda min yang dibatasi dengan tanda kurung, maka terjadilah perubahan menjadi positif. Bisa dianalogikan dengan negatif dikali negatif sama dengan positif. Berikut adalah penjelasan dengan menggunakan garis bilangan. Diawali dari titik 0 menuju negatif 5, artinya melangkah 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dikurang min 2 atau lawan dari dikurang min itu adalah ditambah atau dijumlah. Maka ditambah dengan 2 yaitu bilangan positif 2 dari titik min 5 bergeser ke sebelah kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka terhenti pada titik min 3. Baiklah nanda-nandaku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita masih bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Kalau tadi kita menggunakan garis bilangan, untuk kali ini kita akan mengerjakan soal tanpa garis bilangan. Mari kita lihat contoh bilangan berikut. 15 ditambah 20 artinya bilangan positif ditambah bilangan positif sama dengan menjadi 35 positif. Jadi bilangan bulat positif apabila dijumlahkan dengan bilangan bulat positif hasilnya akan positif. Kemudian yang kedua, soal kedua, 17 ditambah min 6 sama dengan 11. 17 merupakan bilangan bulat positif, sedangkan min 6 adalah bilangan bulat negatif. Dalam hal ini, angka bilangan positif dikurangkan dengan angka bilangan negatif. Atau cara mengerjakannya, abaikan tandanya, kita lihat lawan jenis, karena lawan jenis berarti harus dikurangkan. 17 dikurang 6 sama dengan 11. Kemudian kita melihat angka yang lebih besar adalah positif, yaitu 17. Maka hasilnya akan positif, yaitu 11. Jadi 17 ditambah min 6 sama dengan 11. Soal yang ketiga. Min 9 atau negatif 9 ditambah 5 sama dengan min 4. Kenapa hasilnya di sini min 4? Mari kita lihat prosesnya. Abaikan tandanya, tapi yang pastinya kalian harus sudah paham ya. Kalau ada angka negatifnya dan angka positifnya di sini lawan jenis, maka harus dikurangkan ya. Angka yang lebih besar dikurangkan dengan angka yang lebih kecil. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian kita melihat tandanya. Tanda yang angkanya lebih besar adalah tanda negatif. Maka hasilnya min 4 akan mengikuti angkanya yang lebih besar. Selanjutnya soal berikutnya min 7 ditambah 9. Min 7 ditambah 9 sama dengan 2. Dari mana hasil 2? Kita lihat ya. Ini antara min 7 dengan 9 adalah lawan jenis. Karena mereka lawan jenis, maka harus kita kurangkan. Abaikan tandanya terlebih dahulu, kita kurangkan angka yang lebih besar, dikurangkan dengan yang lebih kecil, yaitu 9 dikurang 7 sama dengan 2.
Kemudian kita melihat tandanya. Tanda akan mengikuti bilangan yang lebih besar. Bilangan min 7 dengan 9, ya, bilangan 7 dengan 9 lebih besar 9. 9 adalah positif, maka hasilnya adalah 2 positif atau 2. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Berikut adalah pengurangan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Untuk yang pertama, 10 dikurang 6. 10 dikurang 6 artinya sama dengan 10. Lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Ini untuk mempermudah kalian ya. Lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Kemudian lawan dari 6 adalah min 6. Lawan dari 6 adalah min 6, maka dengan menggunakan kaidah yang sebelumnya, 10 dan min 6. Walaupun posisinya dijumlahkan, tetapi mereka berbeda jenis. Maka, abaikan tandanya terlebih dahulu, 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kemudian tandanya akan mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar bertanda positif, maka hasilnya 4 positif. Berikutnya 8 dikurang min 3. 8 dikurang min 3 artinya 8 dikurang. Lawan dikurang adalah dijumlahkan. Kemudian lawan min 3 adalah 3. Maka hasilnya 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kalau ini sudah jelas ya. Jadi 8 dikurang min 3 artinya sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Pengurangan bertemu kurung dan tanda min maka berubah menjadi penjumlahan atau cerita yang kedua. Suhu udara di dalam lemari es adalah 8 derajat Celcius. Pada waktu yang sama suhu di dalam freezer 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Perbedaan suhu di dalam lemari es dengan di dalam freezer adalah berapa derajat Celcius. Kita lihat terlebih dahulu dari titik 0. Diawali dengan titik 0. Dari titik 0 menuju ke titik 8 derajat Celcius adalah posisinya ke atas. Dari 0 ke atas itu merupakan bilangan positif, dan dari 0 ke bawah itu merupakan bilangan negatif. Dari titik 0 kita menuju ke atas ke angka 8 atau dinamakan dengan 8 derajat Celcius. Kita lihat jaraknya dari titik 0 ke min 10 ada berada di bagian bawah. Maka jarak dari titik 8 derajat Celcius menuju ke titik minus 10 derajat Celcius adalah 18. Maka bisa dituliskan 8 dikurang kurung buka min 10 sama dengan 8 ditambah 10 sama dengan 18. Jadi perbedaan suhu di lemari es dengan di dalam freezer adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan. Bilangan bulat terdiri dari 3 unsur, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan netral atau 0, bilangan bulat positif. Lawan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Kemudian penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata maju, mundur, kanan kiri, atas bawah, naik turun, pahala, dan dosa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semangat terus belajar. Bilangan bulat itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.